Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 691-695. Fu Bai tidak bisa berkata-kata sama sekali. Saat ini, Jericho Lee masih keras kepala. Beberapa orang tidak dapat diselamatkan. Lupakan saja, dia menyerah. Mereka semua memandang Jericho Lee sambil mencibir. Jericho Lee mungkin adalah pria paling sombong yang pernah mereka lihat. Nak, cepatlah. Aku akan melihat bagaimana kamu mengalami kerugian terbesar. Su Ziqiang tidak sabar untuk melihat Jericho Lee jatuh. Jericho Lee mengabaikannya, berjalan ke meja sambil tersenyum, mendirikan pentungan, semangat sejati kembali memadat, dengan pentungan sedikit, meledak. Muncul. Mata semua orang menatap ke arah bola putih tersebut, dan mengikuti jejak bola tersebut. Muncul. Bola putih mengenai bola merah. Sikat. Di dalam. Sangat cepat. Sikat. Lagi. Apakah ini perusahaan kedua? Skornya datar lagi. Saat bola kedua jatuh ke gawang, jantung Su Ziqiang berdebar kencang dan berdebar kencang. Tidak ada. Ini hanya gol kedua. Skornya datar. Dia tidak bisa menang. Jadi dia menghibur dirinya sendiri. Sikat. Tidak. Gol ketiga. Ya Tuhan, 3 kali lipat lagi. Bukankah itu terlalu buruk? Saya mencetak 2 gol 3 kali lipat dalam satu pertandingan. Apakah saya sedang bermimpi? Mereka semua pusing, dan kepala mereka tidak bisa membungkuk. Wajah Su Ziqiang sedikit jelek. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan mencetak triple gol lagi. Jericho Lee mencetak lebih banyak gol darinya. Sial. Su Ziqiang dengan erat mengepalkan tinjunya, hatinya sangat marah, dan matanya menatap ke meja. Ketika saya melihat bola putih itu masih menggelinding, sepertinya masih ada sedikit tenaga cadangan, wajah saya menjadi semakin jelek, dan firasat buruk muncul di hati saya. Belum. Bola putihnya belum berhenti. Inikah ritme memukulnya lagi? Kamu tidak akan mencetak gol keempat, kan? Kerumunan itu ternganga dan menatap meja dengan tak percaya. Setelah memukul bola kopi, kekuatan dan kecepatan bola putih mulai melemah, dan memantul kembali saat menyentuh tepi meja. Kemudian, di bawah keterkejutan semua orang, ia berbalik dan berguling ke sisi yang berlawanan. Di sana, sebuah bola biru terletak dengan tenang, hanya berjarak 10 cm dari bingkai di sampingnya. Bola putih menggelinding perlahan menuju bola biru. Apakah ini akan mengenai bola biru? Ide tersebut langsung terlintas di benak beberapa orang. Su Ziqiang terus-menerus berdoa agar jarak antara bola biru dan jaring hanya 10 cm. Dengan sedikit tenaga, dia bisa memukul bola ke dalam. Begitu bola biru terjaring, maka skornya permainan ini adalah 4 poin. Menghitung skor sebelumnya, skor total Jericho Lee adalah 8 poin, kemenangan langsung. Lalu dia kalah. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Su Ziqiang. Kecepatan bergulir bola putih adalah semakin lambat, dan hati orang-orang terangkat ke tenggorokan. Pada saat itu, tampaknya seluruh dunia sunyi, dan hanya ada satu bola putih di dunia. Masuk. Ayo masuk. Fu Bai menatap Bai Qiu. Dari sudut pandang pribadinya, ia berharap Jericho Lee menang karena ia membenci Su Ziqiang. Ruan Qingqing tidak tahu kapan, tapi juga berdiri di tepi meja, memegang telapak tangannya, mengencangkan wajahnya. Jantungnya terus menderu, jangan masuk, jangan masuk. Dia membenci Jericho Lee, jadi dia tidak ingin mencetak gol. Ide setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang ingin masuk, yang lain tidak. Bola putih terus menggelinding, semakin dekat ke bola basket, ibarat kuda tua, tak mampu berlari sekuat tenaga di padang rumput, ia hanya bisa menyeret tubuh yang berat dan tua, berjuang untuk bergerak maju. Mereka semua menahan napas ketika jarak mereka hanya 10 cm dari bola basket. Bola putih seakan menggelinding, kesurupan antar orang melihatnya berhenti. Berhenti. Su Ziqiang yang hebat sangat gembira. Saat bola berhenti, bola biru tidak bisa masuk. Ia memenangkan permainan. Namun kegembiraannya tidak bertahan lama, bola putih tiba-tiba menggelinding lagi. Seperti kuda sekarat, menderu ke depan, melontarkan kemuliaan terakhir dalam hidup. Pop. Suara biliar yang jernih membuat seluruh dunia sunyi. Bola biru mengambil tongkat dari bola putih dan menggelinding dengan lembut seperti pemain estafet. Sikat. Bola menggelinding dengan lembut ke dalam jaringnya. Seluruh meja sunyi dan jarum-jarumnya terdengar. Untuk waktu yang lama, orang hanya bisa mendengar suara nafas. Detik berikutnya, suara pompa AC satu demi satu. Bolanya masuk. 4 berturut-turut. Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukan itu? Sihir. Ini mengerikan. Saya melakukannya.
Orang tidak bisa membayangkan bahwa permainan akan berakhir dengan adegan yang begitu dramatis. Ia memenangkan. Su Shao kalah. Muncul Su Ziqiang di tangan pentungan, meluncur ke bawah, seluruh orang, seperti disambar petir, berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Aku kalah, aku kalah. Aku tidak percaya. Tidak benar. Dia tidak bisa menahan pukulan sebesar itu, seperti 5 petir, biarkan dia pingsan. Ruan Qingqing juga terkejut saat ini. Dia tidak pernah mengira Su Ziqiang akan kalah. Seseorang yang memenangkan beberapa tempat pertama dalam kompetisi tenis meja telah kalah dari seorang pemula super yang baru pertama kali bermain tenis meja. Ini konyol. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Ruan Qingqing akan mengira dia sedang bermimpi. Saat ini, dia menatap mata Jericho Lee, terkejut, kaget, bingung, segala macam emosi kompleks berkumpul. Apakah dia melewatkannya? Mo Lingyan, pacarnya, bukan orang biasa, tapi master tersembunyi. Haha. Astaga, oke, kamu benar-benar menang. Fu Bai kini pulih dari keterkejutannya dan berjalan ke arah Jericho Lee sambil tertawa bahagia. Jericho Lee berkata, baru saja kamu berjanji bahwa aku akan kalah. Terlebih lagi, itu membuatku mengakui kekalahan dan membiarkan orang lain terbuka kepadaku. Bisa mencetak 2 poin untuk keempat kalinya selama tidak ada kecelakaan. Saya pikir 3 gol berturut-turut Anda adalah batasnya. Meskipun luar biasa, skornya masih kurang 1 poin. Tapi saya tidak berharap Anda mencetak 4 poin dalam gol terakhir. Dia kehilangan matanya. Semua orang kehilangan pandangan. Siapa yang percaya Jericho Lee tidak hanya menang pada akhirnya, tapi juga menang dengan 4 gol dalam 1 pukulan. Tahukah Anda, 4 gol dalam 1 tembakan, beberapa ahli profesional mungkin tidak mampu melakukannya. Ini semua untuk pemula yang baru pertama kali bermain biliar. Kini Fu Bai curiga Jericho Lee sama sekali bukan seorang pemula, melainkan seorang veteran yang sudah bertahun-tahun bermain tenis meja. Dia hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bermain-main dengan mereka. Folk curiga. Jericho Lee berkata, ini benar-benar pertama kalinya aku bermain. Aku belum pernah memainkan ini sebelumnya. Apa? Apakah itu bohong? Fu Bai tidak percaya. Itu terlalu palsu. Pertama kali bermain biliar, bisa memainkan bola 4. Itu bukan manusia, itu dewa. Untuk apa aku berbohong padamu? Tidak ada gunanya berbohong padamu. Jika saya bisa menang, itu hanya keberuntungan, ia mampu menang semata-mata karena kemampuannya yang tidak pernah lupa. Dia mengingat postur dan poin-poin penting Su Ziqiang, dan kemudian menggunakan berkah khusus dari Zenki untuk bermain dengan baik. Tentu saja, dia tidak akan memberitahukan rahasianya. Itu akan terungkap segera setelah dia mengatakannya. Raksasa. Fu Bai hanya bisa mengatakan bahwa Jericho Lee adalah monster sungguhan. Kamu adalah monsternya. Jericho Lee memutar matanya dan menoleh untuk melihat Su Ziqiang, yang sudah kusam. Dia berkata dengan suara dingin, oke, Su Shao, giliranmu untuk memenuhi perjanjian perjudian. Bab 692. Wajah Su Ziqiang langsung memucat. Dia membeku di tempat yang sama, tubuhnya terhuyung-huyung, dan sepertinya dia dipukul dengan keras. Tidak ada cara untuk pulih dari kenyataan bahwa dia kalah. Ketika orang-orang melihatnya seperti ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Sangat disayangkan. Mereka mengira Su Ziqiang benar-benar dirugikan karena kalah kali ini. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa skill Su Ziqiang tidak buruk, dan dia telah memenangkan beberapa tempat teratas di beberapa kompetisi, jadi tidak mungkin dia kalah dari pemula seperti Jericho Lee. Akibatnya, Jericho Lee melawan langit dan membunuhnya. Dengan siapa kamu akan berdebat? Bahkan Jining menganggapnya luar biasa. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Ketika Jericho Lee mulai memainkan pukulan pertama, dia adalah seorang pemula yang super. Aksinya tidak standar, dan bola langsung dipukul hingga terbang. Mulai dari gol kedua, dia mendapat poin, lalu dia super 2 kali. Apakah Jericho Lee seorang ahli dan berpura-pura menjadi pemula? Ataukah Jericho Lee menjadi ahli hanya dalam beberapa menit? Jining cenderung pada kemungkinan pertama. Lagi pula, sebagai ahli biliar, dia tahu betapa sulitnya permainan itu. Tidak peduli bagaimana seseorang bermain untuk pertama kalinya, dia tidak bisa bermain setingkat ahli profesional. Kecuali jika pria itu jenius. Jining tentu saja tidak tahu bahwa Jericho Lee tidak bisa bermain sama sekali. Dia hanya meniru cara bermain Su Ziqiang. Yang sebenarnya dia andalkan adalah curang. Ini sangat marah. Tentu saja dia tidak akan menjelaskan fakta tersebut. Bahkan jika Su Ziqiang sendiri ingin memahaminya, dia mungkin tidak mengatakannya. Su Shao,
jangan bilang apa-apa. Ada apa? Tidak mau memenuhi taruhannya. Jericho Lee memeluknya dengan kedua tangan dan menatapnya sambil tersenyum. Wajah Su Ziqiang menjadi lebih putih, tinjunya mengepal perlahan, dan matanya dipenuhi keengganan. Ruan Qing tertegun untuk waktu yang lama. Melihat permintaan Jericho Lee agar Su Ziqiang memenuhi perjanjian perjudiannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Singkatnya, penyebab permainan ini masih karena dia. Para penonton juga sangat diam, dan tidak ada yang berani membuka mulut dan berteriak. Saat ini, begitu mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka menyinggung Su Ziqiang, tetapi mereka tidak memiliki buah yang enak untuk dimakan. Fu Bai ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, "Bung, kenapa kamu tidak melupakannya?" "Lupakan. Kamu juga menang. Kamu harus memaafkan. Su Shao sudah kalah darimu. Ini pukulan besar. Kita akan menghasilkan banyak uang dengan damai," kata Fu Bai sambil tersenyum. Jericho Lee tidak memakan ini, dia dengan tegas menolak, "Mengapa aku harus mengampuni dia?" Senyuman Fu Bai langsung mengeras, "Bukankah kalian semua menang?" "Ya, aku menang. Tapi bagaimana jika aku kalah?" Jericho Lee bertanya dengan dingin, "Apakah kamu tidak melihat seperti apa dia sebelumnya? Jika kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf, pertama-tama, aku tidak memprovokasi mereka. Pertama, mereka memprovokasi saya terlebih dahulu. Kedua, mereka memulai permainan. Akhirnya, jika saya kalah, apakah menurut Anda dia akan mengacaukan dan membiarkan saya pergi?" Ketika Su Ziqiang mencetak 6 poin pada pukulan ketiga, dia benar-benar bangga menjadi pemenang. Dia meminta Jericho Lee berlutut dan meminta maaf. Apa yang dia katakan sama kasarnya dengan kasarnya. Bisa dibayangkan jika Jericho Lee kalah, dia tidak hanya akan melakukan taruhannya dan berlutut untuk meminta maaf, tapi mungkin akan sangat dipermalukan oleh Su Ziqiang dan tidak akan bisa mengangkat kepalanya sepanjang hidupnya. Wajah Fu Bai memucat. Dia ingin menjelaskan pada awalnya, tapi dia akhirnya menahan diri dan menghela nafas dalam-dalam. "Aduh. Aku tidak bisa membujukmu, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa keluarga Su memiliki masa depan yang cerah. Jika kamu menyinggung perasaannya, aku khawatir itu akan sangat merepotkan." Mendengar itu, Jericho Lee senyum acuh tak acuh, sama sekali tidak dianggap serius. "Terima kasih atas perhatianmu, tapi keluarga Su bukanlah apa-apa di mataku." Kata-kata arogan membuat Fu Bai tersenyum lebih pahit. "Saya harus. Semuanya sia-sia. Dia sebaiknya diam. Orang-orang tidak menghargainya sama sekali. Apalagi yang bisa dia katakan?" Di telinga Fu Bai, perkataan Jericho Lee sama sekali tidak percaya diri. Mereka buta, sombong, cuek dan sombong. Sebagai keluarga merek lokal, keluarga Su memiliki bobot yang besar. Itu juga merupakan keluarga terhormat di ibu kota. Jericho Lee, anak laki-laki biasa, tidak malu memperhatikan keluarga Su. Itu bukan kesombongan. Apa itu? Jericho Lee menatap Su Ziqiang dengan dominan, "Jangan biarkan aku bicara omong kosong, segera penuhi perjanjian perjudian, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan." "Sial." Su Ziqiang mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Namun, di hadapan publik, dia tidak berani melakukannya. Dia adalah penguasa keluarga Su, dan keluarga Su juga merupakan keluarga besar di Beijing. Tapi ini juga menunjukkan bahwa perkataan dan perbuatannya mewakili wajah keluarga Su. Jika dia memutuskan kontraknya sekarang, itu akan menjadi wajah keluarga Su. Di masa depan, keluarga Su akan menjadi bahan tertawaan keluarga besar di ibu kota, terutama talenta paling menonjol dari keluarga Su. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatapnya dan berharap dia akan mengingkari janjinya. Meskipun kinerja perjudian merugikan orang, tetapi dibandingkan dengan kata-kata tanpa iman, jelas jauh lebih kecil, tidak ada apa-apa. Su Ziqiang segera mengambil keputusan. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Dia menatap Jericho Lee dengan sepasang mata menakutkan dan mengertakkan gigi, "Aku menyerah. Aku akan hilang dari pandanganmu sebentar lagi." Hari ini, wajahnya hilang. Karena itu, dia bahkan tidak menyapa Ruan Qingqing. Dia berbalik dan berlari keluar. Begitu dia lari, tidak ada bayangan. Melihat ini, ekspresi orang menjadi lebih rumit. Seperti yang diharapkan, Su Ziqiang tetap memilih untuk memenuhi perjanjian perjudian. Baginya, itu pasti menjadi hal yang sangat sulit bukan? Pada saat yang sama, ketika mereka menatap mata Jericho Lee, mereka menemukan bahwa ekspresinya santai dan santai, tidak ada rasa takut sama sekali, dan hatinya terasa aneh. Apakah orang ini tidak tahu kalau dia tersinggung? Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa berjalan bebas di ibu kota, dan dia tidak takut keluarga Su akan mengganggunya.
Pada saat ini, Ruan Qingqing mendatangi Jericho Lee, dengan ekspresi dingin di wajahnya, kamu sangat berani. Saya kira tidak, Jericho Lee merasa bahwa dia baru saja memberi pelajaran pada Su Ziqiang. Dia sudah menahan amarahnya. Jika dia benar-benar ingin menjadi berani, dia akan membunuh orang dengan satu pedang. Dia adalah Jericho Lee dan dia juga Lie. Tuan Lee tidak pernah menjadi orang yang pemarah. Lidahmu sulit untuk dijawab. Ruan Qingqing merasa pria ini benar-benar putus asa. Dia benar-benar pria dari kalangan kecil. Dia begitu sombong dan tidak tahu bagaimana harus berhenti. Dia menyinggung perasaan orang sepertimu. Dia tidak tahu bagaimana cara mati suatu hari nanti. Jericho Lee tidak setuju. Untuk mengoreksi pernyataanmu, dia yang menyinggung perasaanku, bukan aku. Seluruh keluarga Sulah yang datang untuk membalas dendam. Semudah membunuh mereka. Meskipun keluarga Su adalah keluarga besar di Zihao, kebanyakan dari mereka tidak memiliki jindan. Para ahli. Yang memiliki ahli jindan adalah keluarga Tian Zihao. Master ramuan emas yang mati di tangannya bukannya tanpa dia. Jadi dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Su. Namun, kata-katanya jatuh ke telinga orang lain, tetapi orang-orang mengira dia sangat sombong, dan mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apakah orang ini gila? Hancurkan keluarga Su. Bahkan keluarga Tian Zihao mungkin tidak dapat melakukannya. Bagaimana dia bisa berani bicara begitu banyak? Bab 693. Ruan Qingqing mencibir, "Huff. Aku tidak peduli dengan hidup dan matimu. Aku takut Ling Yan akan sedih ketika kamu mati. Aku tidak tahu apa yang disukai Ling Yan darimu. Aku akan memberimu pengingat yang baik. Ketika Anda datang ke ibu kota, Anda akan menjadi seorang pria dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Ini bukan tempat kecil seperti Luzu. Terlalu banyak orang yang tidak dapat Anda provokasi, jangan menilai orang lain dengan mata sipit Anda." Nona Ruan, apakah itu bagus? Li. Jericho Lee hanya ingin memutar matanya, di mana wanita idiot itu, mengatakan begitu banyak kata-kata yang membenarkan diri sendiri. Dia bukan siapa, mengapa mengomentari dia? Jika bukan karena fakta bahwa wanita ini adalah teman Mo Lingyan, dia akan menamparnya. Yu Ruan Qingqing sangat marah sehingga ketika dia melihat bahwa dia begitu keras kepala, dia hanya bisa meregangkan wajah bau dan pergi. "Tutut, kawan, kamu adalah seekor sapi." Fu Bai mengacungkan jempol pada Jericho Lee, terutama yang aneh. Apakah Jericho Lee masih menjadi wanita cantik yang bisa membuat orang hidup? Apakah Jericho Lee sama sekali tidak tahu bagaimana merasakan wewangian dan batu giok? Jericho Lee memandangnya dengan jijik, "Lihatlah dirimu, saudara babi, air liurmu mulai mengalir." Seekor burung gagak terbang di atas kepala Fu Bai. Anda tidak tahu bahwa dia ada di ibu kota, tetapi kecantikan yang terkenal, pengejaran saudara laki-laki Cilde dapat ditemani. Apakah kamu tidak tahu? Hanya kamu satu-satunya yang tertarik pada wanita kurang ajar dan bodoh ini. Jericho Lee dingin dan sinis, membidik kata-kata yang diucapkan Ruan Qingqing sebelumnya, yang tidak berbeda dengan Jessica Zhao di matanya. Dia memiliki visi yang berbeda sekarang. Dia tidak akan menginginkan wanita yang menyukai kesombongan, mengkhianatinya demi uang, atau bahkan menginjak-injaknya. Begitu pula dia tidak jarang memiliki wanita yang kurang ajar, sombong, dan cuek. Wanita seperti apa yang tidak baik? Temukan. Apakah Anda harus mencari wanita bodoh seperti ini dengan wajah kosong? Dia tidak begitu suka melecehkan dirinya sendiri. Fok hampir tidak tersedak sampai mati. Apa yang dikatakan pria ini terlalu buruk, bukan? Ruan Qingqing terlihat cantik. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Ruan. Keluarga Ruan juga merupakan keluarga merek yang dihormati waktu di Beijing, peringkat kedua. Karena itu, Ruan Qingqing telah menjadi wanita yang bangga sejak dia masih kecil. Di antara mereka, pengejaran kunci tertingginya adalah Su Ziqiang, yang kedua setelah ibu kota. Namun, Ruan Qingqing memiliki visi yang sangat tinggi, dan dia selalu sombong. Hanya 4 anak di ibu kota yang bisa mendapatkan perhatiannya. Terutama, yang paling dia hargai adalah tuan muda dari keluarga pertama Tian Zihao. Faktanya, Gai Suetian adalah favorit hampir semua wanita di Beijing. Gai Suetian, seorang pemuda, kini berusia 25 tahun dan telah mencapai tahap akhir lembah. Bakatnya tidak kalah dengan ayahnya Gai Zhouyu. Dia bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang tiada taranya sekali dalam sejuta tahun. Di hadapan wanita yang begitu baik, Jericho Lee sama sekali tidak memberikan wajah yang baik. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya pada wanita idiot. Fu Bai merasa sirkuit otak orang ini tidak sejalan dengannya. Yah, aku tidak bisa mengatakannya padamu. Sayangnya dia ingat kalau laki-laki itu sepertinya punya pacar.
Mungkin laki-laki ini punya anak sendiri, dan teman-temannya juga sangat cantik, jadi dia membenci wanita lain. Saat ini, Jining datang, adik, siapa namamu? Jericho Lee tertegun dan berpikir selama beberapa detik, Jericho Lee, menurutku kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Begitu kata-kata itu keluar, mata orang-orang membelalak. Fu Bai semakin terkejut, dia segera membuka mulutnya dan menatapnya dengan tidak percaya, apa? Apakah kamu Jericho Lee? Pengobatan Tiongkok berbakat yang mewakili pengobatan Tiongkok dan menaklukkan pengobatan flu. Jika itu palsu, dijamin. Berbohong. Fu Bai melompat dan bergerak-gerak di sudut mulutnya. Kami semua memiliki ekspresi yang sangat buruk. Jining juga leng untuk sementara waktu, segera kehilangan tersenyumlah. Jadi kamu adalah Jericho Lee, tidak heran aku selalu mengira kamu terlihat familiar, di mana pernah melihatnya. Orang-orang sekarang mengerti mengapa Jericho Lee berbicara begitu arogan sebelumnya. Perwakilan pengobatan Tiongkok yang mengatasi kejeniusan pengobatan flu. Jenis ini modal sudah lama bisa menyendiri. Saya tidak tahu berapa banyak modal yang kaya. Jangan lihat anak-anak bersaudara ini. Mereka punya latar belakang keluarga besar, tapi mereka lebih dari satu tuan muda dalam keluarga. Setiap orang dihargai secara berbeda dalam keluarga. Jika keluarga menganggapnya penting, statusnya akan tinggi. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan meninggalkannya kapan saja. Dan jumlahnya terlalu banyak. Sulit memiliki beberapa dari mereka dengan kemampuan nyata dibandingkan dengan keterampilan medis Jericho Lee yang luar biasa dan memenangkan kejayaan bagi negara. Ibu kota ini tidak sebanding dengan mereka sama sekali. Mungkin itu lebih buruk daripada kejeniusan ibu kota empat kecil, tapi itu jauh lebih baik daripada saudara laki-laki dari keluarga pada umumnya. Wajah Fu Bai ngeri. Setelah sekian lama, dia terdiam dan berkata, sialan. Kamu sangat pandai berpura-pura. Aku benar-benar mengira kamu tidak memiliki keterampilan apapun. Pantas saja kamu berani bertarung dengan Su Ziqiang. Aku khawatir kamu akan tumbuh di masa depan dengan keterampilan medis Anda. Andalah satu-satunya di dunia. Orang-orang di level mereka tidak akan dengan mudah meremehkan orang di bidang apapun. Meskipun tinju dunia besar dan budidaya seni bela diri adalah yang pertama, keterampilan medis adalah yang pertama. Belum tentu tidak berguna. Sebaliknya, jika keterampilan medis seseorang dapat mencapai puncaknya, dia akan memiliki suara yang bagus. Fu Bai mengetahui bahwa ada 12 dokter suci dalam pengobatan Tiongkok, yang masing-masing tidak kalah pentingnya dengan seorang guru surga. Mereka selalu memiliki hak untuk berbicara dalam satu kata. Ini semua adalah keterampilan yang luar biasa bagi Anda, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Fu Bai mengatakan ini dengan baik. Namun, dibandingkan dengan ahli seni bela diri, kandungan emas dari keterampilan medis tidaklah seberapa. Sebaik ahli bela diri, bagaimanapun juga, ahli bela diri memiliki kekuatan yang besar, tetapi pengobatan tradisional Tiongkok tidak. Fu Bai meringkuk. Mulutnya dalam suasana hati yang buruk. Dia sangat rendah hati sehingga dia sangat sedih. Dia pikir dia bisa cocok, tapi dia jauh dari Jericho Lee. Jining tidak punya pilihan selain tersenyum, menatap Jericho Lee. Adik, ada sesuatu yang aku ingin kamu menjawab dengan jujur. Kamu ingin bertanya, apakah aku benar-benar bermain biliar untuk pertama kalinya? Jericho Lee sepertinya Jining mengangguk. Dan tidak menyangkal, tenis meja adalah olahraga yang sangat kompleks, dan tingkat kesulitannya tidak rendah. Saya benar-benar tidak dapat memahami bahwa seorang pemula dapat memainkan keterampilan luar biasa seperti itu. Selama pertandingan tadi, saya telah mengamati penampilan Anda dan menemukan bahwa Anda sama sekali bukan pemula saat bermain. Jelas sekali, Anda berbohong. Ya. Jericho Lee, apakah kamu berpura-pura? Fu Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jericho Lee mengulurkan tangannya dan mengangkat bahu, baiklah, saya akui saya menggunakan sedikit trik, tapi saya jamin saya bermain untuk pertama kalinya hari ini. Saya bahkan tidak tahu aturan biliar sampai sekarang. Bab 694 apa? Semua orang terbelalak dan curiga. Melihat mereka masih tidak mempercayainya, Jericho Lee juga sangat tidak berdaya. Saya tahu sulit bagi Anda untuk mempercayainya, tetapi saya benar-benar bermain untuk pertama kalinya. Jika saya sudah tua, orang itu akan kalah lebih buruk lagi. Mendengar penjelasan ini, orang-orang tertawa getir. Jining juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sepertinya selalu ada beberapa orang di luar akal sehat di dunia ini. Jika menurut Jericho Lee menggunakan cara khusus, menurut Jining cara khusus itu pasti sangat bagus. Jika tidak, mustahil bagi seorang pemula yang tidak memiliki dasar untuk memenangkan pemain bagus. Fu Bai menepuk bahu Jericho Lee. Itu bagus. Aku akan mempercayainya. Percaya atau tidak? Jericho Lee memutar matanya. Kamu gemuk, dan kamu terengah-engah.
Fu Bai menunjukkan rasa jijiknya, bisakah kamu menang dengan sedikit curang? Siapa yang kamu bodohi? Saya pikir kamu adalah seorang master tersembunyi, berpura-pura menjadi pemula dengan sengaja. Su Ziqiang yang malang dibodohi olehmu dan dijebak olehmu. Beberapa garis hitam di dahi Jericho Lee. Orang ini benar-benar dapat menyembuhkan otaknya. Apakah dia memasang jebakan? Jelas bahwa Su Ziqiang ikut campur dalam urusannya sendiri. Dia hanya mengikuti ide Su Ziqiang. Lagi pula, jika seseorang memprovokasi dia, bukankah dia akan melawan? Kamu bijaksana. Jericho Lee tidak ingin berbicara dengannya. Kamu bijaksana, seluruh keluargamu bijaksana. Fu Bai sangat kasar sehingga dia sangat marah sampai mulutnya tercekat. Miring dan matanya miring, mulutnya rusak parah. Saya ingin bertanya tentang keterampilan bola Anda. Saya tidak ingin bertanya tentang sikap Anda. Mendengar ini, Jericho Lee berkedip. Dengan senyum aneh di wajahnya, dia berkata, "Yo, Anda ingin bertanya kepada saya? Oke, saya bersedia mengajar. Membantu orang lain adalah fondasi kebahagiaan. Tapi menurut saya keahlian Anda terlalu buruk dan kualifikasi Anda terlalu buruk untuk diajarkan." Awalnya, Jericho Lee berjanji untuk belajar sendiri. Wajah Fu Bai menjadi cerah dan dia berpikir bahwa keterampilannya yang rusak akhirnya terselamatkan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Jericho Lee pada akhirnya telah menyakitinya, wajahnya pingsan. Lap. Dasar brengsek, menarikkah menggodaku? Apa yang salah dengan keahlianku? Apakah kamu sudah makan nasimu? Fu Bai sangat marah hingga dia melompat-lompat dan terus melompat. Jericho Lee memandangnya dengan jijik, "Lihat, kamu begitu bersemangat sehingga kamu takut untuk mengatakan bahwa kamu memiliki keterampilan yang buruk. Kamu bahkan bukan seorang pemula seperti aku. Calon." Jericho Lee memikirkannya, matanya menoleh, mulutnya tersenyum, bagaimana kalau mendiskusikan sesuatu? Apa? Melihat senyuman di wajahnya, Fu Bai tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang, semacam perasaan berbulu. Itu tidak akan mengadu domba dia, bukan? Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya ingin kamu membantuku, lalu aku akan mengajarimu cara bermain. Jericho Lee pandai membujuk. Fu Bai mengedipkan matanya. Dia memiliki firasat kuat di hatinya. Dia berjuang sejenak, berpikir jika Jericho Lee memintanya membantu, dia akan membantu. Bagaimanapun, seharusnya tidak sulit untuk membantu. Jadi dia setuju, kesepakatan. Jericho Lee tersenyum lebar. Ini sangat bagus. Benar saja, rencananya berhasil. Tingkat keberhasilan dalam melakukan sesuatu jauh lebih tinggi. Melihatnya tertawa sendirian, Fu Bai memutar tenggorokannya dan menelan ludahnya. Bagaimana aku bisa mendapat firasat buruk? Kamu tidak akan mengadu aku, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan mengadu kamu. Paling-paling aku akan menyakitimu. Jericho Lee tersenyum licik. Fu Bai menegur ibunya di dalam hatinya. "Sun, dia ada di kapal. Kembalikan uang, kembalikan uang. Ini bukan tempat untuk membicarakan berbagai hal. Keluarlah dan bicarakan hal itu." Jericho Lee berbalik dan melihat lingkungan sekitar. Itu berisik dan berisik. Pidatonya mudah ditutupi oleh kebisingan orang lain. Selain itu, bisnisnya sangat penting dan saya tidak melakukannya. Ingin didengarkan. Fu Bai tidak banyak berpikir, mengangguk, "Oke. Saya tahu tempat yang baik untuk dikunjungi." Dia menoleh untuk melihat Jining dan yang lainnya. "Tuan Ji, saya akan kembali dulu. Sampai jumpa di lain hari." Jining mengangguk sambil tersenyum. Mereka turun ke lantai 3. Ketika mereka keluar dari klub, para pelayan dan manajer klub disambut dengan hangat dan penuh hormat. Hal ini membuat Fu Bai leng untuk waktu yang lama. Bagaimana mereka bisa memperlakukanmu dengan baik? Meskipun dia memiliki sedikit latar belakang, dia tidak bisa membuat orang-orang di klub begitu memperhatikannya. "Mungkin aku menghabiskan banyak uang," kata Jericho Lee. Dengan santai. Fu Bai memutar matanya, kata-kata hantu ini percaya saja. Dia tidak bodoh. Star Club adalah klub kelas atas yang terkenal di Beijing. Semua orang yang masuk dan keluar dari klub adalah orang-orang terkemuka. Sejauh dia tahukah Anda, pemilik di balik klub tersebut adalah sosok besar dengan latar belakang yang hebat, bahkan anggota keluarga Tian Zihao pun harus berhati-hati saat melihatnya. Jericho Lee bisa membuat orang-orang di klub begitu mementingkan hal itu, yang menunjukkan bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana. Apakah karena identitas Jericho Lee sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok? Seharusnya tidak demikian. Menurut Fu Bai, meskipun Jericho Lee berhak memenangkan kejayaan bagi negara atas nama pengobatan tradisional Tiongkok, dia tidak begitu menghormati orang-orang di klub bintang. Kecuali Jericho Lee bukan sekadar obat tradisional Tiongkok.
Fu Bai segera memikirkan kata-kata arogan Jericho Lee kepada Ruan Qingqing. Bahkan jika keluarga Su datang untuk membalas dendam, mudah bagiku untuk menghancurkan mereka. Menurut Fu Bai, ini hanya pembicaraan besar tanpa berpikir panjang. Tapi saya tidak tahu kenapa. Kini ketika dia melihat sikap orang-orang di klub bintang, dia yakin itu benar. Mungkin Jericho Lee memang punya masa depan cerah, jadi dia berani mengatakannya dengan percaya diri. Sesampainya di tempat parkir di depan klub, Fu Bai membuka pintu Bentley dan berteriak pada Jericho Lee, naik bus. Jericho Lee mengangguk, membuka pintu dan melompat. Ledakan. Mobil segera menyala, dengan cepat keluar dari tempat parkir, menuju lautan mobil. 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah dengan dekorasi indah dan mewah, penuh gaya retro. Ini dia. Setelah keluar dari mobil, Jericho Lee berdiri di depan halaman, tidak terkejut mengangkat alisnya, ini rumahmu. Ya, Fu Bai mengangguk dan berjalan ke rumah. Tanpa mengambil beberapa langkah, dia menemukan bahwa Jericho Lee tidak mengikuti. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke belakang, apa yang kamu lakukan dengan Linglung. Belum Jericho Lee mengikuti, tampak aneh dan berkata, kamu baru saja bertemu denganku hari ini, beranikah kamu membawaku ke rumahmu? Apakah kamu tidak takut aku akan membuat masalah di rumahmu? Apakah orang ini sedikit gugup? Fu Bai mendengar kata-kata itu dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Anda harus membuat masalah di rumah saya. Apakah menurut Anda pengawal kami vegetarian? Terlebih lagi, Anda adalah pria dengan reputasi tinggi. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak peduli dengan bulumu. Jika kamu membuat masalah di rumahku, aku akan memberitahumu apa yang telah kamu lakukan nanti, dan kamu akan menjadi tikus jalanan. Bab 695. Alis Jericho Lee terkejut, sangat tidak terduga. Dia menemukan bahwa Fu Bai tampak gugup, ceroboh dan ceroboh. Dia adalah seorang pria dengan pikiran jernih dan pikiran hati-hati. Fu Bai tidak mengetahui kekuatannya, tidak tahu bahwa dia juga seorang pejuang, dan sangat percaya diri dengan kekuatan pengawalnya. Dia tidak mengatakan apapun tentang ini. Untuk poin kedua, reputasi, dia sebenarnya tidak akan membuat masalah. Selain itu, Jericho Lee datang ke Fu Bai, tetapi dia datang bukan untuk membuat masalah atau musuh karena dia ingin dia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ayo pergi. Fu Bai melangkah maju. Tak lama kemudian, mereka memasuki rumah. Tuan muda. Begitu pengawal di pintu melihat Fu Bai kembali, dia segera menyapa Jericho Lee dengan hormat dengan tatapan tajam. Jericho Lee segera merasakan ada dua mata dingin yang tertuju padanya. Dia sedikit terkejut, siapa yang membangun fondasinya? Tampaknya keluarga Fu juga tidak sederhana. Para pengawal semuanya adalah pembangun seni bela diri. Dapat dilihat bahwa ada lebih banyak master di keluarga Fu, dan ada spekulasi bahwa Fu Bai tahu tentang seni bela diri, jika tidak, dia tidak akan begitu percaya diri dengan pengawalnya. Ah Biao, ah Kang, ini temanku. Fu Bai memperkenalkan kepada dua pengawalnya. Mereka mengangguk, mata dingin mereka mundur dan menjadi lembut. Fu Bai kembali menatap Jericho Lee, ikuti aku. Jericho Lee tetap diam dan mengikutinya. Setelah beberapa saat, Fu Bai membawanya ke sebuah ruangan dekat selatan. Banyak pengawal dan pelayan di jalan. Beberapa di antaranya sudah mencapai masa pondasi atau bahkan masa pembukaan. Halamannya juga sangat luas. Bisa dilihat bahwa keluarga Fu sangat kaya dalam sumber daya keuangan. Sungguh luar biasa memiliki rumah sebesar itu di ibu kota. Memasuki kamar dan naik ke atas, Mode membuka pintu salah satu kamar. Jericho Lee melihat bahwa ini adalah ruang biliar, sangat luas, sekitar 50-60 meter persegi. Dia terdiam sesaat. Ternyata kamu punya ruang biliar di rumah. Kenapa skillmu jelek sekali? Singkatnya, itu seperti baskom berisi air dingin, langsung menumpahkan ketertarikan Fu Bai. Wajah Fu Bai hitam, dan dia tidak merasa terlalu marah. Dia berkata, saya tidak pandai sepak bola. Itu urusan saya. Cut, tidak bisa bermain lebih dari saya. Apa hebatnya melihat dia mati mulut bebek keras, Jericho Lee hanya merasa lucu, tapi dia tidak menyodok bekas luka orang ini lagi. Baiklah, aku tidak akan memukulmu. Wajah Fu Bai terlihat lebih baik. Sejujurnya, olahraga favoritnya adalah biliar. Dia tidak berlatih lebih sedikit pada waktu-waktu biasa. Akibatnya, setelah banyak berlatih, keterampilannya tidak meningkat, yang membuat hatinya sakit. Biasanya yang paling dia takuti adalah orang lain menyebutkannya. Ini seperti Chiguo yang mengungkap bekas lukanya. Fu Bai pergi ke lemari di sebelahnya dan mengambil dua tongkat, salah satunya dilemparkan ke Jericho Lee. Jericho Lee mengulurkan tangan dan berkata, kamu sudah bermain begitu lama hari ini, apakah kamu tidak lelah?
Betapa tergila-gilanya orang ini pada biliar. Apakah kamu tidak merasa lelah? Ini masih awal. Fu Bai memutar matanya, lalu tidak sabar untuk pergi ke meja, memasang pentungan, meletakkannya di posisi yang tepat, dan memukulnya. Muncul. Bola putih itu melesat ke depan. Namun, tampaknya hal itu memberikan terlalu banyak gaya dan penyimpangan sudut. Alih-alih memukul bola apapun, ia langsung membentur tepi meja dan akhirnya terbang keluar meja. Jericho Lee tertegun. Dan tidak bisa menahan tawa. Wajah Fu Bai menjadi hitam, hapus. Mengapa saya tidak bisa bermain dengan baik? Seharusnya tidak jelas dia membidiknya, tapi kenapa dia melewatkannya? Dia tidak bisa mengerti. Kamu terlalu bersemangat untuk sukses. Setelah tertawa, Jericho Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya, duduklah dulu dan sesuaikan pikiranmu. Tidak mungkin bermain bagus jika kamu hanya ingin segera meningkatkan keterampilanmu. Yah, kamu benar. Fu Bai menghela nafas tak berdaya, meletakkan tongkatnya ke samping dan duduk di kursi berikutnya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku tidak akan membantumu jika kamu ingin membunuhku. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu membantuku. Itu hanya sesuai kemampuan Anda. Saya yakin saya tidak akan memaksa orang lain untuk melakukannya. Jericho Lee meletakkan tongkatnya dan mengambil kursi untuk duduk. Baiklah, silakan. Fu Bai merasa lega. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia takut Jericho Lee akan mengemukakan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, yang akan menyulitkannya. Jericho Lee berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa pertanyaan sederhana. Saya ingin Anda menjelaskannya terlebih dahulu. Anda bertanya. Saya sudah mendengar dari Anda sebelumnya bahwa ada 10 keluarga Tian Zihao dan 36 keluarga di Zihao di Beijing. Bagaimana keluarga-keluarga ini dibagi? Jericho Lee menanyakan pertanyaan yang sudah dia ketahui. Dia harus terlebih dahulu mencoba apakah tahu segalanya, ini benar-benar maha tahu seperti rumor yang beredar. Fu Bai tidak segan-segan menjawab, sederhana, ada ratusan keluarga di ibu kota, dan situasi setiap keluarga berbeda-beda. Namun satu-satunya kesamaan adalah bahwa keluarga-keluarga ini kuat dalam satu aspek, seperti menjalankan perusahaan dan banyak industri. Misalnya, keluarga memiliki kekuatan yang besar. Ngomong-ngomong, apakah Anda kenal pejuang itu? Saya tahu beberapa. Benar saja, Fu Bai tahu seni bela diri. Tahukah Anda, mudah untuk mengatakan bahwa peringkat keluarga besar sebenarnya didasarkan pada kekuatan keluarga secara keseluruhan, terutama mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah kekuatan pejuang, dan yang kedua adalah industrinya. Industri itu mudah untuk dipahami yaitu semakin banyak perusahaan yang Anda buka maka semakin banyak pula uang yang dapat Anda hasilkan. Adapun kekuatan seorang pejuang, ada banyak bidang kesatria, salah satunya disebut dengan penguasa surga. Ketika berbicara tentang guru surgawi, ekspresi Fu Bai jelas berubah, dan ekspresinya menjadi penuh hormat. Tuan Surgawi. Ini bukan hanya pembagian batas, tetapi juga simbol status dan kehormatan. Jika Anda dapat menjadi anggota keluarga merek lokal, itu berarti mungkin ada guru surgawi dalam keluarga tersebut. Tidak peduli seberapa buruknya, Anda juga memiliki banyak elit. Kemudian Anda memutuskan untuk menentukan peringkat berdasarkan situasi industri. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat kekuatannya. Adapun keluarga Tian Zihao, mereka semua adalah keluarga kuat yang pasti memiliki Tianzi. Li Jericho Lee mengangguk. Apa yang dikatakan Fu Bai sejalan dengan apa yang dia ketahui. Energi keluarga Tian Zihao luar biasa, terutama seperti keluarga Gai nomor 1, yang lebih unggul dari keluarga pada umumnya dan tak tertandingi. Suara Fok menjadi bersemangat. Gai Jia. Pedang Jericho Lee mengangkat alisnya, rumor keluarga Gai ini, pernah keluar dari kejeniusan yang sangat kuat. Petik 2. Ya, Fu Bai mengangguk dengan berat, di ibu kota, keluarga Gai adalah keberadaan yang sangat istimewa, karena keluarga Gai pernah memiliki seorang jenius yang sangat memberontak. Itu adalah Gai Zhouyu, dijuluki Tianyu Senjian. Begitu pedang Tianyu keluar, 3 gerakan akan membunuhmu. Tidak ada yang pernah mengambil pedang keempatnya. Pada usia 25 tahun, dia menjadi penguasa surga, membuat lalu keluarga Gai yang tidak dikenal, keluarga Tian Zihao nomor 1 di Beijing. Putranya, Gai Suetian, juga berbakat. Sekarang dia berusia 25 tahun, dan dia telah mencapai tahap akhir lembah. Dia hanya selangkah lagi dari alam guru surgawi. Selama dia bisa membuat terobosan dalam tahun ini, dia akan setara dengan pedang surgawi.